Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Anda menyaksikan Warta Sumsel untuk edisi hari ini bersama saya Andi Muhammad Said. Beragam informasi teraktual akan kami hadirkan ke layar kaca Anda. Dan inilah dua topik utama hari ini. Kapolda Sumsel menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat yang akan mencoblos pada Pilkada 17 April 2019. 300 personil gabungan tertibkan alat peraga kampanye di sepanjang jalan protokol Palembang. Dan saudara, selain dua topik utama tadi, Anda juga dapat menyimak informasi aktual lainnya yang telah terangkum dalam Warta Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Kapolda menghimbau masyarakat untuk tidak takut menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS karena telah dijamin keamanan dan keselamatan. Pertemuan Kapolda Sumsel dengan awak media, baik media cetak maupun elektronik, online, dan radio dalam rangka meningkatkan silaturahmi, sekaligus untuk membentuk opini publik yang positif terhadap kinerja Polri, wartawan media cetak, dan media elektronik. Ditegaskan Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain, saat ini Polri membutuhkan media massa untuk ikut serta menghimbau kepada masyarakat bahwa Polri bersama TNI akan menjamin penuh keamanan pada saat pemilu pada 17 April nanti. Selain itu, masyarakat jangan ragu untuk datang ke tempat pemungutan suara atau TPS untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menentukan masa depan bangsa. Nah, tetapi yang sangat kami butuhkan kepada media bahwa kami nyatakan kami di backup penuh oleh TNI, bersama-sama TNI, justru bukan backup saja, tetapi bersama-sama di lapangan dengan TNI untuk memastikan supaya seluruh warga masyarakat, bahkan kami sudah memasang spanduk-spanduk, tolong gunakan hak pilih itu dengan sebaik-baiknya. Kapolda juga menambahkan kepada media hendaknya memberitakan berita yang menyejukkan, jangan membuat berita hoax khususnya menjelang Pilpres dan Pileg yang akan dilaksanakan 17 April 2009 nanti. Sehingga saat memilih nanti akan tercipta suasana yang aman dan damai. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Hari kedua masa tenang, sejumlah alat peraga kampanye masih banyak terpasang di sepanjang jalan perkampungan, bahkan di beberapa jalan protokol dalam kota Palembang. Komitmen para calon wakil rakyat untuk mengikuti aturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sepertinya belum sampai kepada tindakan, hanya sebatas lisan. Terbukti sejumlah APK masih menghiasi di hampir jalan perkampungan dalam kota Palembang. Satpol PP yang melakukan pembongkaran APK pun seakan tak mampu menyelesaikan tugasnya dalam tempo 1 hari setelah masa tenang diberlakukan. Kenapa mereka belum dilepasi? Belum ada Satpol PP melepasi. Warga memang tidak mengetahui dengan jelas tugas siapa sebenarnya yang wajib melepas APK ini. Tetapi dalam peraturan KPU yang bertugas melepaskan APK adalah masing-masing caleg itu sendiri yang kemudian memerintahkan tim ses mereka. Jika limit waktu yang ditentukan belum juga ditaati, maka yang berkewajiban melepaskan adalah Satpol PP. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Sementara itu, 300 petugas gabungan dari Pol PP, Dishub, Panwascam, TNI, dan Polri diterjunkan untuk menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di jalan protokol kota Palembang. Pada masa tenang pemilu 2019 tidak ada lagi alat peraga kampanye APK yang terpasang, baik di jalan protokol maupun di sudut kota Palembang. Meski sudah diinstruksikan kepada para caleg dan tim kampanye presiden dan wakil presiden untuk melepaskan APK pada saat minggu tenang, namun masih banyak APK yang terpasang. 300 personil gabungan dari Pol PP, Dishub, Panwascam, Polresta, dan TNI melepaskan APK skala besar berupa reklame dan blackboard di jalan protokol di kota Palembang. Asisten 1 Setda Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan apel gabungan ini digelar malam hari dan sudah berlaku masa tenang hingga pencoblosan. APK yang masih terpasang terutama skala besar diturunkan dan dibersihkan sehingga tidak ada lagi APK terpasang. Kita mengerahkan ada 300 personil dari Pol PP, Dishub, dari PBK, dari Polresta, dari TNI, dari Panwascam, dari
pengawas di lapangan juga semuanya. Jadi malam ini kita tujuannya untuk melepaskan yang sifatnya yang besar, skala besar. Jadi kalau yang skala kecil itu sudah dilakukan oleh Panwascam dan petugas di kelurahan dengan dibantu oleh petugas kecamatan dan kelurahan. Ketua Bawaslu Kota Palembang, M. Taufik mengatakan, apel gabungan ini untuk menertibkan APK karena sudah masuk minggu tenang dan tidak ada lagi aktivitas kampanye maupun APK yang terpasang sampai 17 April nanti. Artinya tidak boleh lagi ada yang namanya aktivitas kampanye maupun alat peraga kampanye yang terpasang ya selama masa tenang sampai dengan hari nanti 17 April atau penghitung. Nah, maka dari itu mulai hari ini kita lakukan apel untuk penertiban alat peraga kampanye, yang mana penertiban ini akan berjalan berkesinambungan ya. Malam ini kita laksanakan yang belum ya, terutama di jalan-jalan protokol, dan khusus untuk camat dan lurah mereka juga bergerak di wilayah masing-masing sampai ini selesai, sampai kita usahakan sebelum tanggal 17 pemilu penertiban atribut ini sudah dapat dilaksanakan. Penertiban APK ini terbagi 5 zona dan pembongkaran ribuan APK diupayakan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Meskipun dibantu Satpol PP dan aparat terkait, Bawaslu Kabupaten Oku cukup kewalahan saat melaksanakan penertiban APK Pemilu 2019 di hari pertama masa tenang. Bawaslu Oku sampai tingkat kecamatan bersama personil Satpol PP turun menyusuri jalan, membersihkan APK calon anggota legislatif, DPD, dan APK pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penertiban ini dikawal oleh aparat dari unsur TNI dan Polri. Petugas cukup kewalahan dalam menertibkan APK di hari pertama masa tenang. Hal ini mengingat keterbatasan waktu dan personil yang ada. Oleh karena itu, penertiban yang dilakukan serentak di kecamatan-kecamatan dilakukan sesuai kemampuan. Kondisi ini sangat dirasakan oleh petugas Panwascam Kecamatan Batu Raja Timur. Dengan kondisi luasnya wilayah dan banyaknya APK, membuat penertiban tersebut akan dilanjutkan di hari berikutnya. Kita dari tadi pagi itu mulai dari jam 7 semuanya bergerak, khususnya di timur dan Batu Raja Barat. Baleho akan kita hitung, akan kita kumpulkan di kantor Bawaslu. Ya, himbauan kami kepada seluruh parpol, baik caleg, itu agar melepas dengan sendirinya baleho-baleho mereka yang terutama ada di rumah-rumah. Di dalam lorong itu kami himbau agar melepas dengan sendirinya. Diketahui, sebelum melakukan penertiban APK, pihak Bawaslu Oku sudah bersurat yang berisikan himbauan kepada pengurus parpol peserta pemilu untuk melakukan penertiban APK dengan sendirinya pada saat masa tenang. M. Wiwin TVRI Sumsel melaporkan. Ya, saudara, di hari kedua masa tenang, alat peraga kampanye berupa spanduk dan baliho calon anggota legislatif masih banyak terpasang di sepanjang jalan dalam kota Palembang. Memasuki masa tenang pemilu 2019, alat peraga kampanye APK seperti baliho dan spanduk calon anggota legislatif dan presiden masih banyak terpasang di sepanjang jalan dalam kota Palembang. Seperti yang terpantau di Jalan Muhsin Syamsuddin atau yang lebih dikenal Jalan Sukawinatan Palembang. Di kiri kanan jalan masih terpasang foto calon anggota legislatif dari berbagai partai maupun Dewan Perwakilan Daerah. Apalagi di persimpangan jalan, APK yang terpasang di dinding terutama di pinggir jalan masih menempel dan belum dibersihkan oleh para calon maupun tim kampanye mereka. Di pohon sepanjang jalan ini pun masih tertempel alat peraga kampanye dari ukuran yang sedang hingga yang kecil. Menurut aturan dari Komisi Pemilihan Umum, alat peraga kampanye calon sudah harus dilepas saat memasuki masa tenang. Selain di Jalan Muhsin Syamsuddin, di Jalan Sukabangun 2 dan Jalan Sosial juga masih banyak terpasang baliho dan spanduk calon anggota legislatif maupun presiden yang akan mengikuti kontestasi pemilu 17 April mendatang. Wijaya Kusuma, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Pemilihan umum Rabu 17 April, masyarakat dihimbau untuk melaksanakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS. Pemilu adalah pesta demokrasi seluruh rakyat untuk menyalurkan hak suara untuk memilih pemimpin bangsa 5 tahun ke depan. Pada pemilu, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan rakyat yang akan menentukan pemimpin bangsa.
Pada 17 April nanti akan berlangsung serentak pemilihan presiden dan wakil presiden dan wakil rakyat DPRD kota, kabupaten, provinsi, dan pusat. Bupati Banyuasin Askolani menghimbau dan mengajak masyarakat Kabupaten Banyuasin untuk nyoblos dan datang ke TPS pada tanggal 17 April. Karena ini menentukan pemimpin baik presiden dan wakil presiden maupun anggota legislatif. Sudah saatnya seluruh rakyat menyumbangkan suara pada pemilu sesuai dengan pilihan hati nurani. Saya sebagai Bupati Kabupaten Banyuasin menghimbau, mengajak pada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 nanti. Karena ini adalah hak kita, kitalah yang akan menentukan pemimpin negara Republik Indonesia, memilih presiden, wakil presiden, dan memilih wakil kita di DPR RI, DPR Provinsi, dan di DPR Kabupaten, dan sekaligus memilih DPD RI. Menyinggung kesiapan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Banyuasin, Bupati Askolani menyatakan siap dan KPU bersama Bawaslu dan perangkat atau logistik pemilu sudah sampai di setiap kecamatan. Bahkan untuk mengecek kesiapan ini terutama di Banyuasin masih banyak daerah terpencil dan perairan, Kapolda Sumsel dan Pangdam II Sriwijaya bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau langsung untuk memastikan kesiapan daerah terpencil dalam pelaksanaan pemilu 2019. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Ya, saudara, informasi dari Kabupaten Oku Selatan memasuki masa tenang pemilu. Bawaslu Kabupaten Oku Selatan melepas seluruh APK yang masih terpasang. Sejak pagi tadi, puluhan petugas Bawaslu setempat menyisir daerah yang masih terlihat alat peraga kampanye APK terpasang, baik berupa baleho berukuran besar, spanduk dan juga stiker, serta baleho dari calon, baik dari calon DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, calon DPR RI, calon DPD, dan juga calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan linggis, gunting, dan juga cutter. APK yang dilepas dimasukkan ke mobil Satpol PP yang telah disediakan untuk diangkut ke gudang Bawaslu dan dimuat dalam berita acara untuk dimusnahkan. Dalam pelepasan APK ini, Bawaslu juga melibatkan unsur Gakumdu lainnya seperti Polri, TNI, Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan. Bawaslu memastikan jika di masa tenang ini, APK di wilayah setempat akan dipastikan steril, karena pihaknya akan melepas semua APK dalam bentuk apapun tanpa terkecuali. Pelepasan APK tersebut dilaksanakan secara serentak dengan panwas kecamatan dan juga pengawas lapangan di seluruh kecamatan kabupaten setempat. Penertiban bahan dan alat peraga kampanye sesuai dengan PKPU dan jadwal tahapan pemilu, bahwasanya ini sudah memasuki masa tenang. Peraturan dan teknis pelaksanaan penertiban ini kita bekerja sama dengan Satpol PP, dibantu juga unsur kepolisian, Dishub, dan unsur daripada dan Ramil. Semuanya ini berbentuk baleho, spanduk caleg yang mencitradirikan peserta pemilu. Setiabudi, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. 2 hari menjelang pencoblosan, PPK mulai mendistribusikan logistik ke PPS di 7 kelurahan di Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. PPK mendistribusikan logistik dengan menggunakan sejumlah kendaraan roda 4. Logistik yang didistribusikan ini akan diangkut dan diserahkan ke panitia pemungutan suara PPS di 7 kelurahan di Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Penggeseran logistik dari PPK ke PPS ini sebanyak 1.008 bilik untuk 66.260 daftar pemilih tetap yang akan disebar di 252 TPS. Pihak PPK hingga kini belum menerima logistik kotak suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Camat Seberang Ulu 2 Palembang M. Ihsanul Akmal menjelaskan saat ini baru 4 logistik yang disalurkan dan masih menunggu 1 logistik pemilihan presiden yang belum tiba. Jadi hari ini atas koordinasi dengan PPK, Panwascam, dan Kapolsek bahwa mulai hari ini jam 10 nanti kita akan melaksanakan pergeseran logistik yang sudah ada dan kita akan langsung geser ke PPS, dalam hal ini kantor kelurahan masing-masing. Kalau logistik seluruhnya yang ada sekarang baru 4, yang belum tinggal logistik untuk presiden.
Pengiriman logistik dijaga dan dikawal pihak Panwas dan pihak kepolisian hingga sampai kelurahan masing-masing. Jeffrey Aliansa TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, untuk mengamankan 250 TPS yang ada di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, Polsek menggerahkan 43 personil kepolisian, di mana 1 personil akan mengamankan 4 TPS. Distribusi surat suara kini sudah mulai sampai di PPK di tiap kantor kecamatan. Untuk mengamankan surat suara hingga hari pencoblosan nanti, personil kepolisian mengerahkan anggotanya untuk mengamankan distribusi logistik surat suara dan mengamankan tempat pemungutan suara. Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang, Kompol Yeni Diarti mengatakan, untuk mengamankan 250 tempat pemungutan suara di Seberang Ulu 2 Palembang, pihaknya mengerahkan 43 personil yang nantinya 1 personil akan mengamankan 4 TPS dibantu personil dari Polda dan Polresta serta Linmas pada hari pencoblosan nanti. Untuk mengamankan surat suara yang sudah didistribusikan di Kecamatan Seberang Ulu 2, Polsek menugaskan 11 personil yang menjaga secara bergantian hingga logistik didistribusikan ke TPS. SU2 sendiri sebanyak 43 personil, di mana nanti akan dipecah di 252 TPS. Satu TPS? Satu anggota sebanyak 4 TPS. 4 TPS. Nanti mereka berkeliling, Bu, ya? Iya. Jadi sistemnya karena memang di sini kondisi TPS-nya kurang rawan, jadi 282. Jadi 2 anggota untuk mengemban 8 TPS dibantu 2 Linmas. Kompol Yeni Diarti menambahkan, setelah melakukan survei sebelumnya untuk Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, tidak ada TPS yang dianggap rawan dan semua TPS di Seberang Ulu 2 masuk kategori kurang rawan. Bram Anhar, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Anda masih bersama kami dalam Warta Sumsel, kita ikuti informasi selanjutnya. Jalan provinsi mulai dari Kota Kayu Agung Oki hingga Martapura Kabupaten Oku Timur yang dikenal Jalan Komring banyak mengalami kerusakan. Beginilah kondisi Jalan Komring yang pada bagian-bagian tertentu mengalami kerusakan parah sehingga sulit untuk diraih kendaraan pribadi, khususnya kendaraan jenis sedan. Pada bagian tertentu jalan mengalami kerusakan parah, terdapat lubang yang cukup dalam sehingga kendaraan truk pun yang akan melintas mengalami kesulitan, khawatir akan terpelosok atau terjungkal. Kerusakan jalan yang cukup parah terjadi dalam wilayah Kabupaten Oki, mulai dari Simpang Talang Pangeran hingga Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur. Menurut warga Oku Timur, kerusakan jalan cukup berat di wilayah Oku Timur terjadi mulai dari Desa Pandan Agung hingga Kota Martapura dan menuju wilayah Blitang. Meski demikian, menurut salah seorang tokoh masyarakat, kerusakan jalan provinsi khususnya Jalan Komring saat ini mulai akan diperbaiki pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan banyaknya alat berat yang datang dan batu krosok di pinggir jalan. Banyaknya tumpukan batu di pinggir jalan menurut warga cukup mengganggu pengguna lalu lintas terutama pada saat hujan dan malam hari. Sanwani Kamuludin, TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, Jalan Letkol Muhammad Abu Hasan yang merupakan jalan alternatif penghubung Kota Prabu Muli dengan Batu Raja kondisinya rusak parah. Kondisi Jalan Letkol Haji Muhammad Abu Hasan yang terletak di kawasan Kelurahan Batu Kuning, Ogan Komering Ulu merupakan jalan alternatif penghubung Kota Prabu Muli dengan Batu Raja. Kondisinya saat ini rusak parah. Jalan ini sebagian rusak pada bagian tengah dengan kondisi tanah bergelombang. Kondisi jalan ini membuat masyarakat yang melintas kurang nyaman dan merasa terganggu, bahkan tidak jarang memakan korban saat melewati jalan tersebut. Arzani, salah seorang warga yang sering melintasi Jalan Letkol Haji Muhammad Abu Hasan, mengeluhkan kondisi jalan yang rusak.
Menurutnya sudah lebih dari 5 bulan kondisi jalan cor beton ini rusak parah dan belum ada perbaikan dari pemerintah setempat. Alah, 5 bulanan. 5 bulanan? Iya. Ada tak gerakan dari pemerintah? Ngati Pak ya? Iya. Ini jalan Cor Minanga. Cor Minanga? Iya. Harapannya untuk pemerintah apa Pak? Ayo, kemana lah kalau itu bisa dibagusin. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak parah ini sehingga bisa digunakan menjelang arus mudik Lebaran mendatang. Edis Bronson, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, di sepanjang Jalan Sosial Palembang saat ini terdapat 3 titik jalan rusak cukup parah akibat sering tergenang air sehingga sangat membahayakan pengendara yang melewatinya. Kerusakan jalan sosial kilometer 5 Palembang saat ini terdapat di beberapa titik dengan lebar dan kedalaman yang bervariasi. Hal ini sangat membahayakan para pengendara, terutama kendaraan roda 2 yang melewatinya, karena lubang yang dalam dapat membuat kendaraan terjatuh akibat tersangkut di dalam lubang. Curah hujan yang tinggi saat ini membuat ruas jalan menjadi rusak, apalagi di pangkal jalan sosial selalu terendam air. Selain itu, di pertengahan jalan sosial yang kontur tanahnya lebih rendah juga sering terendam air saat hujan turun, sehingga aspal yang terkelupas membuat lubang yang cukup dalam. Warga jalan sosial sangat mengharapkan pihak terkait untuk segera memperbaiki jalan ini karena sering menimbulkan kecelakaan. Oh, banjir, dalam banjirnya. Berapa sedengkul? Semeter ya? Ada yang semeter, ada yang 50. Kalau daerah perumahan itu kadang nyampe semeter setengah. Setengah ya? Kenapa lah Pak banjir ini penyebabnya? Mungkin drainase air, mungkin kurang lancar. Lancar ya? Ini jalan ini juga rusak gara-gara banjir Pak ya? Besar kemungkinan. Iya ya? Jadi terkelupas aspalnya ya? Iya. Kerusakan jalan ini juga sering menimbulkan kemacetan karena kendaraan yang melintas mengurangi kecepatannya akibat menghindari lubang yang dalam. Pemerintah Kota Palembang agar dapat segera memperbaikinya agar pengguna jalan merasa nyaman saat melintasi jalan ini. Wijaya Kusuma, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, puluhan pedagang di bawah jembatan Ampera secara berangsur mulai meninggalkan lapak mereka untuk mencari lokasi baru tempat usaha. Pasca terbakarnya gudang pakaian bekas di bawah jembatan Ampera seberang Ulu lebih dari 10 tahun lalu, warga memanfaatkan sebagai tempat usaha. Transaksi perdagangan di kawasan ini ketika itu sangat bergairah, sehingga menggiurkan warga untuk berniaga di lokasi ini. Tetapi secara berangsur gairah tersebut sirna seiring menurunnya daya beli masyarakat. Salah seorang servis pakaian Arifin yang telah menggeluti usahanya lebih dari 12 tahun mengaku pendapatan mereka jauh menurun sejak 4 tahun terakhir. Kadang-kadang tak setuju Pak, kadang boleh 50, 80. Dulu lumayan Pak. Itu 100 lebih? Iya, ini pokoknya 3 tahun ini, berapa tahun ini, 3 tahun ini. Berapa? Pokoknya sejak dari kebakaran kemarin itu kan, 2010 itu, mulai berapa ya. Ini juga pedagang-pedagang juga berkurang Pak Arifin ya? Oh iya, kurang Pak. Dulu ramai pedagang sini. Menurunnya pendapatan hingga 70% ini juga dialami salah seorang pedagang nasi, Kana. Dari pengakuan Kana, penurunan ini dirasakannya sejak harga karet anjlok. Padahal konsumen terbesar diharapkannya dari pedagang atau petani karet dari kawasan Oki yang berbelanja di Pasar 7 Ulu, Palembang. Semenjak harga karet turun jadi pasaran sepi. Pembeli kan biasanya kan dari dusun kan. Jadi kalau karet turun kan jadi dusun itu jarang ke Palembang. Jadi berpengaruh Pak dengan ekonomi Palembang kan. Bukannya jualan nasi baik, seluruh jualan juga sepi kali. Pedagang ini banyak yang ninggalkan apa justru Bu? Pedagang banyak Pak. Ada yang merantau di tempat lain, mungkin nyari tempat yang lebih ramai kali. Dari pantauan reporter TVRI di bawah jembatan Ampera 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, kini hanya tersisa tidak lebih dari 30 lapak saja dengan beragam jenis usaha yang masih bertahan. Usaha yang semula berakhir hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, kini pukul 14 mereka sudah mulai menutup usaha mereka karena sepinya konsumen. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang.
Ya saudara, harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan, hanya ayam potong yang naik, tetapi kenaikannya tidak terlalu tinggi. Pantauan TVRI di Pasar Kilometer 5 Palembang, harga bahan pokok tidak mengalami kenaikan. Hanya ayam potong mengalami kenaikan dikarenakan pasokan ayam berkurang. Demikian diungkapkan Betty, penjual ayam potong di Pasar Kilometer 5 Palembang. Dikatakannya, di samping pasokan berkurang, banyak yang memesan untuk acara ruahan menyambut bulan puasa. Harganya 32. Terus Bu, sebelumnya berapa? Sebelumnya 28. Kenapa Bu pengaruh naik? Ya karena rame, permintaannya banyak. Ditambahkan Betty, kenaikan ayam potong kisaran 33.000 per kilogram. Sebelumnya ayam potong di kisaran 28.000 hingga 30.000 per kilo, disebabkan banyaknya pesanan acara tertentu, sehingga stok di pasar berkurang. Diprediksi 1 minggu ke depan akan naik kembali. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Ya saudara, pembebasan lahan ruas tol Palembang-Bengkulu mulai dilakukan bulan Mei 2019 mendatang. Pembangunan jalan tol Palembang-Bengkulu sepanjang 329,3 km menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu akan segera memasuki tahap penetapan lokasi, sehingga pembebasan lahan dapat dilakukan mulai 2019. Manajer Pembangunan Ruas Tol Palembang-Bengkulu PT Hutama Karya Hasan Tur Cahyo mengatakan penetapan lokasi sehingga pembebasan lahan dapat dilakukan mulai 2019. Selanjutnya pembebasan lahan ditargetkan sudah dilakukan pada tahun 2019 ini untuk ketiga ruasnya, yakni ruas Simpang Indralaya Muara Enim pada bulan Mei 2019, ruas Muara Enim Lubuk Linggau pada Juni 2019, dan ruas Lubuk Linggau Curup Bengkulu pada Juni 2019. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi di segmen advertorial akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kita ikuti informasi advertorial. Bawaslu Sumsel menyerahkan akreditasi pemantau pemilu 2019 wilayah Sumsel kepada 8 organisasi yang terdaftar sebagai pemantau pemilu. Bagi seluruh pemantau pemilu yang telah hadir pada sore hari ini, Kantor Barista Palembang 14 April 2019 dimulai. 8 organisasi yang telah terdaftar sebagai pemantau pemilu di wilayah Sumatera Selatan Minggu sore mendapatkan akreditasi dari Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan. Penyerahan akreditasi dilakukan di Aula Pertemuan Kantor Bawaslu di Jalan Opi Raya, Jakabaring oleh Ketua Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto. Selain penyerahan sertifikat akreditasi, Ketua Bawaslu Sumatera Selatan juga membagikan kartu identitas kepada ke-8 organisasi yang terdaftar di Bawaslu Sumsel. Di antaranya Walhi Sumsel, Genpenus Generasi Penerus Sosial, GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, JAPRI Jaringan Pemantau Pemilu Republik Indonesia, GMKI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, PMKRI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto mengatakan, dari 8 lembaga yang terdaftar, 6 lembaga terdaftar di Bawaslu RI, sementara 2 lainnya di Provinsi Sumsel. Ke-8 lembaga pemantau pemilu telah menetapkan wilayah kerja mereka. Bawaslu berharap ke-8 pemantau pemilu yang telah mendapat sertifikat akreditasi untuk dapat melaksanakan tugas hingga ke wilayah pedesaan. Kita menyerahkan 8 lembaga yang terdaftar di Bawaslu RI, itu ada 6, dan yang baru menerima karena dia hanya di Provinsi Sumatera Selatan dan sudah menerima dan di sertifikat akreditasinya 2. Jadi totalnya ada 8 lembaga atau organisasi yang menjadi pemantau pemilu di Provinsi Sumatera Selatan secara resmi. Ya, jadi pemantau pemilu ini sudah menetapkan tempat-tempat yang akan diawasi atau dipantau oleh masing-masing lembaga. Jadi ada yang cuma di Palembang,
ada yang di Banyuwangi saja, tapi ada yang tiga-tiganya ya misalnya, dan ada yang di seluruh Sumatera Selatan. Nah, jadi artinya kami berterima kasih dengan pemantau pemilu ini, dan dengan akreditasi itu mereka secara resmi dengan ID card yang kami bagikan juga itu bisa melaksanakan tugasnya ya sampai ke desa-desa. Yogi Suryo Prayogo, pemantau pemilu dari Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan, mengapresiasi kinerja Bawaslu yang telah memberi mandat kepada 8 lembaga yang telah mendaftar secara resmi. Setelah mendapatkan mandat dari Bawaslu Sumsel, Yogi mengaku dirinya bersama tim dari Walhi akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan akan membagi wilayah kerja di beberapa kabupaten kota di Sumatera Selatan sejak masa kampanye hingga pemilihan suara pada pemilu 2019. Ya, kita di sini sangat mengapresiasi terhadap pemantau pengawas pemilu Provinsi Sumatera Selatan yang sudah memberi mandat kepada Wali Sumsel untuk melakukan pemantauan pemilu di tingkat kabupaten kota. Setelah mendapatkan ini, kita sendiri akan seperti apa melakukan pengawasan dari Walhi sendiri? Kita sudah ada agenda untuk melakukan pemantauan itu, ya, ini dari masa kampanye sampai ke masa pemilihan suara. Berdasarkan pasal 435 sampai pasal 447 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemantau pemilu harus memenuhi syarat untuk bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan terregistrasi, serta memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Diharapkan dengan adanya pemantau pemilu di lapangan dapat mewujudkan pemilu bersih di Indonesia, khususnya di Sumsel. Selain itu, saat ini Bawaslu melakukan penertiban alat peraga kampanye yang belum ditertibkan oleh peserta pemilu dan melakukan patroli pengawasan untuk mencegah terjadinya politik uang, serta memastikan logistik pemilu telah sampai terdistribusi di kecamatan dan siap didistribusikan ke TPS-TPS. Romeko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, informasi seputar pendidikan akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kita ikuti informasi selanjutnya. Ujian tulis berbasis komputer UTBK Universitas Sriwijaya akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Ujian tertulis berbasis komputer UTBK yang diselenggarakan serentak di Indonesia. Demikian dikatakan Profesor Zainuddin Nawawi selaku Ketua Pusat UTBK PTN Unsri. Menurutnya UTBK ini sebanyak 3.710 peserta dibagi menjadi 2 sesi. Peserta terbesar di 14 lokasi. Pelaksanaan UTBK di Unsri sesi pertama pukul 7.30 hingga 11.45, sesi kedua pukul 12.30 hingga 16.45. Sedangkan semua soal langsung dari pusat, begitu juga nilainya. Unsri hanya penyelenggara saja. Profesor Zainuddin Nawawi menambahkan ada 2 gelombang dalam UTBK ini. Pada gelombang pertama 13 April hingga 4 Mei 2019 dan gelombang kedua 11 hingga 26 Mei 2019. Secara serentak, peserta yang tersebar di 14 lokasi, baik di kampus maupun di luar kampus, telah memasuki ruangan dan panitia telah melakukan verifikasi sampai dengan selesai, dan pukul 8 peserta sudah mulai mengerjakan soal-soal melalui terminal komputer yang ada di masing-masing peserta. Tadi telah dilakukan juga video conference dengan Pak Menristek untuk beliau menanyakan, memantau ya. Ditambahkan Profesor Zainuddin Nawawi ada 2 tes, 1 tes potensi skolastik, kedua tes kemampuan akademik. Sedangkan mata pelajaran untuk TPS yaitu biologi, fisika, kimia, matematika, dan untuk TPA terdiri dari 4 mata pelajaran yang disesuaikan dengan pilihan yang mereka ambil masing-masing 20 soal. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan.
Sementara itu, peraturan pemerintah di bidang pendidikan tinggi sampai saat ini menjadi batu sandungan bagi terlaksananya perkuliahan berbasis daring atau lewat internet. Masyarakat yang jauh dari ibu kota provinsi yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2 sampai saat ini harus bersabar karena pemerintah melalui peraturannya masih melarang dilaksanakannya perkuliahan jarak jauh melalui internet. Menurut Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Sri Rahayu, peraturan itu menyebabkan terhambatnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Harapan saya ke depan semoga pemerintah mau memberikan evaluasi terhadap peraturan itu, atau mungkin pemerintah daerah yang memberikan solusi supaya kawan-kawan di daerah dan kabupaten bisa studi lanjut tanpa terkendala oleh peraturan ini. Untuk mengatasi hambatan itu, perguruan tinggi perlu mencari jalan keluar agar pemerataan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan tinggi dapat diwujudkan. Kita mensiasatinya adalah dengan kerjasama dengan satu payung Persyarikatan Muhammadiyah. Contohnya seperti tadi, Palembang ke Pagar Alam itu 7 atau 6 jam. Dan itu jelas tidak tercover dalam aturan itu, artinya tidak boleh mahasiswa itu di masih Muhammadiyah di Pagar Alam. Tetapi dengan kerjasama, tempatnya di situ, lembaganya ada dan resmi, maka dia terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Palembang, tapi kuliahnya di STKIP Muhammadiyah Pagar Alam, begitu misalnya. Sementara itu, menurut pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, Profesor Romli, kualitas lulusan sekarang ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan tinggi. Kurikulum lembaga pendidikan termasuk S2 itu mesti dievaluasi secara periodik, dievaluasi. Yang kedua, pendidikan yang kita hasilkan itu adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi jangan sampai nanti lembaga pendidikan itu ibarat menara gading, hebat dalam konsep tetapi tidak membumi. Pada jenjang strata 2 sampai saat ini UMP telah menghasilkan 1.456 alumni, termasuk 81 orang yang di yudisium hari ini. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Palembang. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, pemerintah menginginkan perguruan tinggi terus melakukan inovasi dan terobosan guna meningkatkan daya saing. Berbagai inovasi dan terobosan dapat dilakukan perguruan tinggi negeri maupun swasta di berbagai bidang, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan persaingan antar perguruan tinggi yang akan menghasilkan berbagai keunggulan. Usai menghadiri Ratek yang diselenggarakan L2 Dikti wilayah Sumatera Bagian Selatan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan keunggulan merupakan esensi dari sebuah persaingan yang berdampak pula kepada keunggulan dan kemajuan negara. Oleh karena itu, perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta perlu bersaing dalam inovasi dan menciptakan terobosan, sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Tidaklah mengherankan apabila sejumlah kementerian melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau universitas. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian bekerjasama dengan universitas untuk penelitian, untuk melakukan hilirisasi, untuk melakukan dorongan kompetisi di banyak negara hanya dilakukan karena pemikir-pemikir yang memiliki konsep, yang memiliki jalan pikiran yang selalu depan adalah insan-insan universitas. Hanya melalui kerjasama dengan perguruan tinggi di tanah air, pemerintah berharap dapat menciptakan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Palembang. Sebanyak 71 orang mengikuti ujian nasional berbasis komputer paket C setara SMA di SMP Negeri 27 Palembang pagi tadi. Pelaksanaan UNBK paket C setara SMA ini diadakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang. UNBK paket C ini berlangsung selama 4 hari dan akan berakhir besok, dan 4 mata pelajaran yang diujikan baik itu jurusan IPA maupun IPS. Pengawas ujian Yus Rizal mengatakan peserta yang mengikuti ujian paket C ini setara dengan SMA dan nantinya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah seperti pelajar yang belajar di sekolah formal.
Yang berjumlah ikut paket C sekitar 23, kelompok A 23, kelompok B 23, kelompok C 25. Sama materinya sama sekolah biasa, seperti biasa ujiannya sama, adanya matematik, adanya PPKN, adanya bahasa Indonesia, adanya geografi, seperti sama ujian anak reguler. Kepala SMP Negeri 27 Slamet Cahyono mengatakan sekolahnya menjadi lokasi UNBK paket C dan ini menjadi patut kebanggaan karena untuk peralatan komputer yang dimiliki sekolah cukup. Kami bertekad dengan segala daya kemampuan kami yang ada, walaupun mungkin pada kesempatan ini kami masih bekerja sama dengan SMA 16 untuk peminjaman kekurangan komputer, tapi kami semangat di kawan-kawan ini untuk membantu gitu Pak ya. Kemudian juga kami punya sarana 3 ruang multimedia, ditambah juga internet kita yang sudah canggih menggunakan Astinet kerjasama dengan Telkom. Nah, itu mungkin salah satu dinas mempercayai kami. Oleh karena itu kami terima kasih kepada dinas atas kepercayaan ini dan akan kami laksanakan semampu kami. Ijazah paket C ini diakui pemerintah dan dapat digunakan untuk penerimaan CPNS maupun mendaftar anggota Polri maupun TNI sama dengan sekolah menengah atas derajat lainnya. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Soal USBN tingkat sekolah menengah pertama seluruhnya merupakan soal Higher Order Thinking Skills atau HOTS yang memerlukan pemikiran yang tinggi. Sejak hari pertama sampai hari ini, siswa mengerjakan soal secara serius dan penuh kehati-hatian karena soal HOTS ini memerlukan penalaran yang tinggi dan pemecahan yang cerdas. Meski soal HOTS ini untuk seluruh mata pelajaran yang di USBN-kan, tetapi siswa tetap bisa mengerjakan soal USBN dengan konsentrasi yang tinggi. Diakui Kepala SMP Negeri 30 Palembang, Aisyah, sebanyak 309 siswanya mengikuti USBN dengan tertib dan seluruhnya hadir. Soal HOTS ini meski sulit untuk dijawab, tetapi siswa bisa menjawab soal HOTS sesuai yang diinginkan, karena sebelumnya telah diberikan pembelajaran soal HOTS dan cara penyelesaiannya dengan tepat. USBN ini juga menentukan kelulusan siswa. Anak-anak dalam mengerjakan soal ya memang agak harus serius karena soal-soalnya ini sudah soal-soal yang hot ya, yang harus punya daya nalar yang tinggi sehingga anak-anak agak lambat mengerjakan. Oleh sebab itu kami ngambil kebijakan bahwa anak-anak jangan keluar dulu sebelum bel berakhir. USBN ini akan dilanjutkan pada tanggal 26 April dengan pelajaran bahasa Inggris dan seni budaya dan 27 April pelajaran PJOK dan prakarya. Sampai hari terakhir USBN diharapkan berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sementara itu USBN Sekolah Menengah Pertama hari ketiga tidak ditemukan kendala. Meski pelajaran hari ini matematika dan IPS yang memerlukan pemikiran yang tinggi. Pantauan di SMP Negeri 7 Palembang, sebanyak 330 siswa melaksanakan USBN dengan menempati 17 ruangan kelas. Diakui Kepala SMP Negeri 7 Palembang, Siti Zubaida, meski tingkat kesulitan soal antar siswa sama, tetapi siswa tidak bisa saling bekerja sama satu sama lain, karena pengawas USBN ini merupakan pengawas silang dari pengawas sekolah negeri dan swasta dalam rayon SMP Negeri 7 Palembang. Untuk tahun 2019 ini, seluruh soal USBN merupakan soal HOTS yang memerlukan pemikiran yang tinggi dan menjawab soal dengan teliti. Mengingat USBN merupakan salah satu penentu kelulusan, sehingga siswa fokus dalam mengerjakan USBN. Untuk sampai saat ini rasanya tidak ada kendala sama sekali, dan dari hari Jumat itu kami mengadakan USBN, bukan USBN. Sudah kami tanya dengan anak perwalian dari kelas masing-masing. Bu, untuk saat ini belum ada kendala. Insya Allah sampai ke depan. Ditambahkan Siti Zubaida, nilai USBN ini akan ditambahkan dengan nilai ujian nasional untuk mendukung kelulusan siswa. Meski siswa telah diterima di sekolah unggulan SMA negeri maupun sekolah favorit swasta,
Tetapi jika tidak lulus berarti tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMA yang menjadi pilihan mereka. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Guna meningkatkan kesadaran dan menghilangkan kebiasaan merokok, Kota Palembang masih butuh penambahan puskesmas rehabilitasi pecandu rokok. Kebiasaan ataupun kecanduan merokok dapat menimbulkan potensi penyakit berbahaya dalam tubuh manusia. Dalam dunia kedokteran, kecanduan merokok dapat dikurangi melalui teknik akupressur atau pemijatan bagian tertentu dari sela-sela telapak tangan, jari kaki, dan telinga yang berguna mengurangi keinginan merokok. Kebiasaan merokok ini dapat dikurangi dengan melakukan konsultasi di puskesmas. Saat ini Kota Palembang memiliki 2 puskesmas yang melayani konsultasi merokok, yaitu Puskesmas Kampus dan Dempo. Masih minimnya puskesmas yang dapat melayani konsultasi kecanduan merokok diakui Dr. Yosef Hepriansa dari Puskesmas Kampus dalam sosialisasi kebiasaan merokok di TVRI beberapa waktu lalu. Klinik berhenti merokok itu sebenarnya harusnya ada di setiap puskesmas, tetapi karena keterbatasan sumber daya dan dana terutama, jadinya belum ada di semua puskesmas. Yang ada sekarang di mana, Pak? Di Puskesmas Kampus ini baru dalam tahap akan dijalankan. Kalau di Puskesmas Dempo itu udah ada. Dr. Yosef berharap pemerintah Kota Palembang dapat menambah ruangan di puskesmas, konsultasi atau rehabilitasi bagi perokok agar berhenti merokok. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kita ikut informasi selanjutnya. Beragam corak, warna, dan motif pakaian pengantin membuat kagum pengunjung pada ajang Palembang Wedding Festival di Palembang. Bukan hanya kain tenun Palembang, tapi juga kain dan motif pakaian pengantin wilayah Sumatera. Ratusan pengunjung di salah satu mal dalam Kota Palembang terpesona melihat beragam bentuk, motif, dan corak serta ragam pakaian pengantin. Kemolekan dan ketampanan para model membuat pakaian pengantin yang ditampilkan lebih pas dan menarik untuk dilihat. Menurut owner rumah pengantin Putri Pinang Masak 2 Hajah Hoizaron, pada event Palembang Wedding Festival kali ini ia mendapat kesempatan menampilkan 30 jenis dan model pakaian pengantin. Selain untuk pakaian pengantin Palembang yang kaya dengan pernak-pernik dan aksesoris, juga ditampilkan pakaian pengantin dari wilayah Sumatera seperti model pakaian pengantin adat Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sangat sukses karena persiapannya cuma 1 bulan. Alhamdulillah siang malam lembur, terus jadi sangat sukses. Model-model pakaian apa saja yang kita tampilkan malam ini khusus? Khusus Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Mandailing. Hajah Hoizaron mengaku puas atas penampilan para model yang sangat profesional tampil pada event kali ini, sehingga mendapat sambutan meriah para pengunjung di sela-sela kegiatan berbelanja. Dengan event seperti ini, setidaknya 70 rumah pengantin baik dari pengelola gedung resepsi, hotel, serta rumah pengantin rumahan bisa eksis mempromosikan produk dan layanan mulai dari pelaminan, pakaian dan rias pengantin hingga catering. Hakim Syami, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, kita akan ikuti informasi di segmen olahraga. Tim Laskar Wongkito akan melakukan 3 kali laga uji coba melawan tim Laga 1 yang ada di Pulau Jawa. Hal ini dilakukan pematangan permainan para punggawa Sriwijaya FC. Coach Kars Hartadi merencanakan anak-anak asuhnya melakukan 3 kali laga uji coba melawan tim yang kelasnya berada di atas Sriwijaya FC ataupun kelasnya sama dengan Sriwijaya FC. Ada beberapa klub yang akan diajak bertanding antara lain PSS Sleman, Persis Solo, PSM Yogyakarta, PSIS Semarang, dan Kalteng Putra. Coach Kashar tadi masih menimbang tim mana yang akan diajak bertanding melawan tim Sriwijaya FC. Menurut pelatih kepala Sriwijaya FC Kashar tadi, tujuan digelarnya tur ke Pulau Jawa adalah untuk mencari tahu kelebihan dan kekurangan anak-anak asuhnya, sekaligus untuk mematangkan permainan tim Laskar Wongkito dan meningkatkan kondisi fisik pemain ke performa puncak. Tim Sriwijaya FC akan membawa 20 pemainnya beserta tim pelatih dan ofisial ke Pulau Jawa nanti.
Memang agenda saya di atas tanggal 26 kita agendakan untuk Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 4 ya. 4 Mei. 4 Mei Sebelum kita puasa, ya sebelum puasa kita agendakan untuk tur ke Jawa untuk cari uji coba yang di atas dan selevel gitu loh. Jadi Liga 1 ataupun Liga 2 itu 3 kali uji coba. Tim Jawa, Pak. Tim Jawa di situ ada Persis Solo, ada PSIM, ada Sleman. Dengan banyak melakukan laga uji coba akan didapatkan hasil yang maksimal sebelum menghadapi Liga 2 tahun 2019 ini. Ahmad Maris, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada Warta Sumsel untuk edisi hari ini. Saya Ani Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.